Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 الذي أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada detik ini, pada saat ini kita dikaruniai Allah sehat zahir lan batin sehingga kita bisa hadir di majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bahasan yang pertama kitab At-Tajul Arus ini kita berbicara tentang taubat. Di mana taubat ini sebagai satu langkah awal dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka kita mendapatkan kasih sayang Allah yang optimal, dalam rangka kita mendapatkan hilqatul auliya, dicintai Allah. Langkah yang pertama ini yang tidak bisa kita tinggalkan dan harus dilakukan.
Yang pertama, taubat at-taubatu min jami'idz dzunub, tobat. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang tobat, baik secara bahasa maupun tobat secara istilah. Secara bahasa tobat itu ar-rujuk, kembali kepada Allah. Secara istilah, kembali dari akhlak madzmumah secara syar'i menuju akhlak mahmudah sesuai dengan syariat. Itu namanya taubat. Menurut Imam Ghazali, taubat itu membersihkan hati dari dosa. Itu menurut Imam Ghazali. Hati itu kan ada penyakit-penyakitnya, dosa-dosa hati. Ujub, takabur, dengki, iri hati. Itu termasuk kemaksiatan batin atau kemaksiatan hati yang harus dihilangkan. Menurut Imam Nawawi, ulama bersepakat bahwa taubat itu wajib, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil harus tobat. Begitu juga dosa besar juga harus tobat wajib. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak tobat, ruh kita, kematian kita datang, belum tobat, pasti mendapatkan sanksi di hadapan Allah. Akan tetapi ketika kita itu sudah tobat, tentunya ringan daripada seseorang yang tidak tobat. Baik tobat dari kemaksiatan dohir maupun kemaksiatan batin. Kemaksiatan dohir, atau kemaksiatan dohir. Maksiat dohir, napa? Ya nyata, kemaksiatan dohir. Napa kemaksiatan dohir? Ya. Kemaksiatan dohir itu bisa juga berupa lisan. Ya toh? Lisan. Al-kadzib, al-ghibah, an-namimah. Ghibah, an-namimah ditinggalkan. Ghibah itu menggunjing. Ya toh? Kalau bahasa Surabaya ngerasani. An-namimah mengadu domba. Al-kadzib bohong. Ini ditinggalkan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah menahan jangan sampai lisan ini melakukan kemaksiatan lisan, maka lisannya difungsikan untuk kebaikan. Baca zikir, Allah. Baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, al-Malik, al-Qudus, as-Salam, ila akhiri sampai as-Sabur. Sehingga apa? Sehingga kalau lisan ini dibiasakan untuk kebaikan-kebaikan, terbiasa.
Ya, terbiasa. Kalau jenengan lisannya ini dibiasakan untuk membaca kebaikan, otomatis ketika ada sesuatu, bahkan ketika jenengan membawa sesuatu mau jatuh, kita membaca kebaikan. Tetapi kalau kita sudah terbiasa lisan ini meso, berbicara kurang baik, sehingga sudah terbiasa, dikhawatirkan kalau sudah seperti itu, akhir hayatnya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Makanya akhirul kalam, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ketika seseorang itu mau menghembuskan nafas terakhir, lisannya mengucapkan Allah, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, atau hatinya mengucapkan Allah, dakhalal jannah. Tapi tidak mudah. Sehingga sekarang diulang-ulang, sekarang dibiasakan. Kondisi sehat aja kadang-kadang lupa, apalagi kondisi tidak sehat. Sehingga dibiasakan. Lisannya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lisannya dipakai untuk zikir la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lisannya dibiasakan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca sholawat, membaca zikir asmaul husna, dalam rangka untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Bohong, riba, an-namimah, kemudian lain-lainnya. Itu membiasakan. Itu lisannya. Mulai dari lisan difungsikan untuk kebaikan, jangan sampai lisan ini adalah digunakan yang tidak baik, karena nanti dimintai satu pertanggungjawaban di hadapan Allah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu juga matanya digunakan untuk kebaikan, menghindari hal-hal yang kurang baik. Matanya digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, matanya, meripatnya digunakan untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi langit, bumi, apapun yang kita lihat di muka bumi ini, di langit ini, apapun itu harus kita baca. Karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena itu dapat mengantarkan diri kita itu dekat dengan Allah. Misalnya kita melihat malam hari, siapa yang menjalankan malam ini? Manusia tidak bisa. Meskipun teknologi canggih, sedunia kumpul jadi satu, menggeser antara siang menjadi malam, malam menjadi siang, tidak ada yang mampu menggeser perputaran, ya, nggak bisa. Sehingga ketika kita membaca terjadi malam hari ini, ingat Allah, berarti Allah Maha Kuasa. Itu adalah namanya af'al, tauhidul af'al, perbuatannya Allah. Ada kudrat dan irodatnya Allah. Kita melihat malam, ada kudrat dan iradatnya Allah. Kita di siang hari, pandangan kita, mata kita melihat kudrat dan iradatnya Allah. Kita melihat bangunan ini, ada kudrat dan iradatnya Allah. Kita melihat lampu ini, ada kudrat dan iradatnya Allah. Itu cara kita belajar, cara kita memfungsikan mata ini adalah untuk kebaikan. Mata melihat bangunan ini, hati kita ini adalah ada kudrat dan iradatnya Allah.
mata batin, ada yang namanya mata zahir, basor, mata hati yang namanya basyiro. Kita melihat malam hari, mata melihat ini terjadi malam hari. Tapi hati kita mengartikan ada kudrat dan iradatnya Allah. Setiap kita memandang, apapun yang kita lihat, apapun yang kita perhatikan, malam hari, pagi hari, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat ikan, melihat air, melihat udara, ya toh, di mana saja berada, bahkan melihat diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Di dalam dirimu apakah kamu tidak berpikir? Nah, itu menghantarkan panjenengan ini, mengantarkan kita ini supaya dekat dengan Allah, supaya Allah ini dekat dengan Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Kita diantarkan dengan membaca Al-Quran, mata ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran, begitu juga mata ini digunakan untuk membaca ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah. Apapun yang kita lihat, itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Lisan, mata, telinga, tangan, kaki, perut, pintu depan, pintu belakang. Itu dilakukan taubat. At-taubatu min jamil dzunub. Kalau mata kita gunakan maksiat, segera kita tobat. Ya Allah, tadi pagi jam 9 saya melihat maksiat, ya Allah. Nyuwun ngapunten atas dosa saya melihat tadi. Mohon maaf. Ketika hati kita ada sifat suudzon, kita mohon maaf. Ketika pada waktu sholat, lintasan-lintasan permasalahan-permasalahan di luar sholat datang pada waktu sholat, nyuwun ngapura, ya Allah. Pada waktu sholat rakaat pertama, hati saya ingat ini. Mohon maaf ya Allah. Nah, ini setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, kita melakukan taubat. Zuhur kita taubat, kita minta maaf kepada Allah. Asar minta maaf kepada Allah. Isya minta maaf kepada Allah. Subuh minta maaf kepada Allah atas kekhilafan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempat luput dan lali, tetapi harus minta maaf dumateng Allah. Itu dohir. Kita biasakan seperti itu. Begitu juga kemaksiatan batin juga kita biasakan. Ada sifat riya. Ya Allah, saya tadi kok ada riya. Mohon maaf. Ada sifat takabur, ada sifat ujub, ada sifat dengki, iri hati, macam-macam. Mohon maaf kepada Allah. Ya. Kalau dosa kepada Allah ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kalau dosa kepada sesama manusia ada 4 hal yang harus kita lakukan. Makanya di sini dikatakan di sini dikatakan watubu ilallahi jami'ah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu sekalian kepada Allah keseluruhannya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang dipanggil ini yang beriman. Ayyuhal mu'minun, wahai wong-wong sing iman. Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ketika kita ingin bahagia, keberkahan, keberuntungan dunia dan akhirat, di dalam Al-Quran ini orang yang beriman dipanggil supaya bahagia dunia akhirat, bahagia zahir dan batin. Kita disuruh, diperintah untuk melakukan tobat atas kesalahan-kesalahan zahir dan batin. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Kemudian ketika kita tobat kepada Allah ada 3 hal. Pertama, an-nadamu. Menyesal. Menyesal. Menyesal itu mengapa kok saya melakukan seperti ini? Menyesal. Hingga yang nomor 2 yaitu berhenti. Al-ikla'u, berhenti dari melakukan dosa. Pertama, menyesal. Nomor 2, berhenti melakukan dosa. Nomor 3, al-azmu, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulang. 3 ini. Kalau kepada Allah. Tapi kalau tobat kepada sesama manusia, al-bara'ah. Apa al-bara'ah itu? Bebas diri dari hak-hak adami. Misalnya jenengan mari ngerasani mentak halale. Atau kula wau ngrasani jenengan, kula nyuwun ngapura nggih. Nggih. Kalau kepada sesama manusia, nek kula panjenengan, nek kita ini ada salah, minta maaf. Tetapi kalau kepada Allah juga kita maaf. Maafnya itu adalah kalau kepada Allah itu kalau betul-betul tobat nasuha, karena Allah itu adalah innallaha ghafurur rahim. Dosa sak dunya sak gunung Allah memaafkan. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia minta halalnya. Kalau di dunia ini belum sempat minta maaf kepada yang dizalimi misalnya, maka di akhirat nanti didatangkan, diklarifikasi, didudukkan bersama, mau menerima maaf atau tidak. Nah, itu proses terjadi ketika masih di dunia ini masih belum melakukan saling maaf memaafkan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala maqalah lan dawuh sapa Allah ta'ala maha luhur sapa Allah, innallaha setuhune Allah iku yuhibbu demen sapa Allah at-tawwabina ing wong-wong kang padha tobat kabeh, wa yuhibbu lan demen sapa Allah al-mutatahhirin wong kang padha sesuci kabeh. Sesungguhnya Allah cinta, seneng ambek wong kang gelem tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang yang melakukan pembersihan, bersih zahir dan bersih batin. Allah cinta, Allah senang. Ketika dosanya banyak, dia menyadari bahwa dirinya pernah dosa, melakukan tobat. Melakukan tobat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la yughadu 'alal qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi itu 1 hari 1 malam melakukan istighfar antara lain 70 kali. Padahal Nabi itu maksum. Nabi itu terjaga dari melakukan dosa. Tapi Nabi istighfar. Itu memberikan teladan, contoh kepada hambanya. Nek kula panjenengan dosane akeh, ya toh, gak gelem njaluk sepuro, Nabi tidak ada dosanya kok. Istighfar dan memohon maaf kepada Allah antara lain 70 kali fi yaumin 70 marrah, 1 hari 24 jam Nabi istighfar kepada Allah 70 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa
Kita sebagai hamba Allah yang tidak terlepas dari khilaf, dari kesalahan, diharapkan lebih dari 70, lebih dari 100, dan lebih dari 100 lah. Istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astagfirullahaladzim yang pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu minimal kula panjenengan jangan sampai kurang dari 100 kali. Ya, jangan sampai satu hari 24 jam ini kita harus istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Karena istighfar kepada Allah itu barokahnya, ya, barokahnya banyak. Keberkahannya banyak istighfar kepada Allah. Ya, istighfar kepada Allah berkahnya banyak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk itu sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan, silakan, monggo. Saya ngantuk, monggo, silakan. Ya, sholat. Ya. Iya. Ya, oke. Itu kalau menjaga istiqomah. Ya. Istiqomah itu kan konsisten, terus menerus. Misalnya kita punya istiqomah sholat, ya toh, sholat ba'dal isya, sholat sunat ba'diyah. Karena sibuk, karena ada keperluan-keperluan, bisa juga dikadzani, ya toh, pada waktu kita melakukan sholat malam. Untuk menjaga istiqomah. Istiqomah panjenengan sholat apa? Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Ya, karena sibuk, mungkin karena ada sesuatu yang mendadak sampai tidak melakukan sholat sunnah, ya toh, ba'dal isya, maka boleh kita lakukan, kita kadzani pada waktu kita bangun malam, kita sholat sunat ba'dal isya tadi dikadzani. Iya, dikadzani. Qadhaan lillahi ta'ala. Itu untuk menjaga istiqomah. Istiqomah. Karena istiqomah itu terus menerus. Misalnya panjenengan istiqomahnya apa? Membaca sholawat 1000 kali setiap 24 jam. Misalnya setiap sholat itu 200. Nah, ketika setelah sholat tadi karena sibuk, mungkin setelah sholat maghrib karena kesibukan, mungkin karena macet dan sebagainya, di perjalanan karena macet tidak sampai, otomatis boleh kita kadzani malamnya, kita membaca sholawat 200. Ya, witir. Atau witir. Itu menjaga istiqomah. Oke, monggo.
Pak Amirin, silakan. Ya. Ya. Untuk membentengi agar usaha kita ini betul-betul dikabulkan oleh Allah, meskipun takdirnya kita tidak tahu, yang pertama kita husnudzon. Apa yang diberikan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah kepada diri kita itu yang terbaik. Karena manusia nggak tahu. Satu detik apa yang terjadi tidak ngerti. Apalagi 15 menit, apalagi 20 menit, apalagi setengah jam, satu detik. Nah, apa yang diputuskan Allah. Makanya di dalam rukun iman itu kan amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman ada yang namanya ketentuan Allah yang baik untuk kita, ada ketentuan Allah yang ujian untuk kita. Nah, baik kita juga syukuri, tidak baik kita syukuri. Itu namanya wa qalilun min ibadiyas syakur. Kalau syakur itu diuji oleh Allah bersyukur. Kan sulit toh? Kalau beri nikmat syukur. Kalau diuji gak nikmat, orang-orang yang khusus itu harus bersyukur. Makanya Al-Qur'annya wa qalilun min ibadiyas syakur. Nek syakur itu baik itu enak dan tidak enak bersyukur. Tetapi kalau enak itu tok yang mampu bersyukur itu namanya syukur. Apa yang diputuskan oleh Allah itu yang terbaik. Sehingga kita harus husnudzon. Ya, kita harus husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Satu detik apa yang terjadi tidak tahu. Jenengan teng rumah jenengan wonten apa ngerti mboten? Gak ngerti. Karena masih terhijab. Makanya kita harus husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangka kepada Allah. Sehingga tidak istilahnya itu membuat ragu-ragu terhadap keimanan kita. Dikasih bersyukur, tidak dikasih kita harus husnudzon. Allah yang memberi itu bukan menurut pilihan kita, tetapi Allah memberi itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kita harus husnudzon, berbaik sangka, ya toh? Sehingga orang-orang yang khusus, orang-orang yang dekat kepada Allah, dikai enak bersyukur, diuji gak enak bersyukur. Ini kan sulit ya. Diuji sakit lu bersyukur, diuji gak duit-duit bersyukur. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini kekasih Allah. Orang-orang yang cidik dengan Allah. Makanya perlu belajar. Setiap detik, setiap hari kita belajar. Makanya tolabul ilmi wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib bagi orang Islam, laki perempuan mencari ilmu. Supaya apa? Supaya apa yang terjadi terhadap diri kita itu kita bisa menerima. Baik yang enak kan kapan terima ya. Tapi yang tidak enak ini harus ridho dan harus menerima. Itu yang namanya syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi intinya harus husnudzon. Nah,
Ketika seseorang itu berdoa, husnudzon, doanya itu ibadah. Doanya itu bernilai ibadah. Ya toh? Kemudian yang nomor 2, husnudzonnya, doa kita pasti dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah di dalam Al-Quran, minta ambek aku, pasti tak kabulno. Nah, dikabulkan itu macam-macam. Ada yang dikabulkan. Misalnya Pak To akan tabrak mobil, gak jadi. Kasih uang 1 miliar, gak jadi, minta dikasih uang 1 miliar, tapi diselamatkan dari ditabrak mobil. Itu namanya doanya dikabulkan. Jadi permasalahan-permasalahan, problem-problem dan sebagainya yang terjadi kepada diri kita, kita tidak tahu. Sehingga kita disuruh untuk mendoa. Ud'uni astajib lakum. Tetapi harus sabar. Sabar dalam artian ikhtiar dan husnudzon kepada Allah. Angel gitu. Angel, tapi harus belajar. Monggo ya sih, silakan. Kenapa? Kita terjadi dengan ini, gak kerungu. Gini. Ah, monggo. Nggih. Asyhadu alla, saya bersaksi. Ya, ini sebagai lambang. Sebagai istilahnya itu arkan. Jadi kita sholat kan ada gerakan hati, ada gerakan zahir, ada gerakan zahir, ada gerakan batin. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, hatinya tidak ada yang maujud kecuali Allah, tetapi tangannya menandakan Allah adalah Esa. Itu adalah gerakan zahir. Gerakan zahir itu adalah begini. Kalau gerakan batin, ya toh, asyhadu alla ilaha illallah, ai bil yakin, atau saya tidak ada yang saya yakini kecuali Allah. Tidak ada yang, ya toh, nah itu tadi menyaksikan Allah, ai bil yakin, saya yakin adanya Allah. Secara batin begitu, secara zahir ini menunjukkan ibadah zahir sebagai lambang bahwa Allah adalah Esa Tunggal. Nah, ya, ada apa toh? Nggih tahajud terus. Ya. Nggak apa-apa, tapi sampai dikasih siapa? Oh, nggak oleh. Kalau baca buku harus digurukan. Digurukan itu buku itu masih sifatnya umum. Dikongkon ngaji. Misalnya jenengan nangampel moco-moco baca surat Al-Fatihah, manfaatnya ini. Membaca di mujarobat, sampan lakoni dewi. Kaduwe sanad bahaya. Sampan moco karena tidak ada sanatnya, gitu. Bahayanya bagaimana? Nanti didatangi jin, dikiranya itu malaikat, dikiranya itu pangerannya. Nah, harus digurukan, harus ditanyakan, harus minta sanatnya kepada seseorang yang ahli. Oleh ae sampean maca apa ae, doa-doa di mujarobat banyak, tapi tidak boleh dilakukan, harus digurukan. Sampean maca di mana, Pak Tok? Ya. Ya. Kalau ustadznya tadi saya kasih bacaan ini monggo dilakukan, lakukan. Ya, ya boleh, karena itu ada syaratnya. Ada doa-doa yang khusus, ada doa-doa yang umum. Ya, doa-doa yang khusus harus digurukan. Doa-doa yang umum, sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, umum. Itu istilahnya
itu barokah. Mekaten mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.